juga memerlukan kolaborasi dari komite-komite yang ada di Kabupaten Tanjung Barat, karena nggak bisa kami aja yang bergerak ini, pasti kita harus sama-sama ikut. 2022 kami pernah ikut, tapi memang belum rezekinya Bang ya. Jadi pas top 3 itu kami ditanya tentang kegagalan. Kegagalan itu gimana gitu. Jadi di sana itu kita memang dilihat kamu ini memang pemainnya baik atau cuma sekedar fake aja gitu. Kami bantu mengembangkan lah gitu Bang. Jadi orang nggak juga kecewa kalau misalnya ada orang share sendiri juga pariwisata Tanjung Barat, masih ada Ancol. Pas ke sana kan selamat malam, kembali lagi di Stigma Podcast. Jadi kira-kira malam ini ada siapa di di tamu gitu nih. Nah, jadi malam ini kita kebetulan kedatangan 3 tamu spesial. Siapa tuh? Dari gadis Tanjung Barat, tiga-tiganya, mulai dari gadis Tanah 1 sampai ya ekonomi kreatif sama ini pariwisata. Boleh. Luar biasa. Karena teman-teman, jadi karena tamu kita ini ada 3 dari gadis Tanjung Barat, dari gadis ekonomi kreatif, gadis pariwisata. Nah, karena di sini orang itu belum datang, jadi kayak benar kita panggil. Nah, cocok. Ini kita sudah kedatangan gadis Tanjung Barat yang kita omongin tadi nih. Di sini mungkin bisa diperkenalkan dulu. Satu-satu dari kata. Dari mana nih? Dari Oh, silakan. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih ya Bang. Sama-sama. Kami juga di sini suatu kebanggaan sekali buat kami. Halo semuanya, kenalin nama saya Divya Wirapratri, biasa dipanggil Vivi. Alhamdulillah sekali kemarin pada bulan Juni lalu diberi amanah tanggung jawab untuk mengemban tugas sebagai gadis Tanjung Barat tahun 2024. Kesini nggak sendirian aja, ada gadis-gadis dari gadis pariwisata dan juga gadis ekonomi kreatif. perkenalkan saya Mira, saya menjabat sebagai gadis pariwisata Tanjung Barat di tahun 2024. Jadi sebentar. Halo, hai, perkenalkan nama saya Amanda Termika. Saya gadis ekonomi Kabupaten Tanjung Barat di sini ada. Jadi teman-teman, ini adalah gadis Tanjung Barat 2024. Jadi kebetulan si Dewi ini menjabat sebagai gadis Tanjung Barat. Nah, si Dira sebagai gadis pariwisata dan Amanda Veronica ini sebagai gadis ekonomi kreatif. Jadi malam ini kita bakal mengulik nih seputaran gadis Tanjung Barat ini. Karena orang ini kan baru dilantik kawan-kawan dan baru mendapatkan rempang sejak bulan Juni. Kapan nanti? Bulan Juli 2024. Sebelum Agustus kan Juli. Iya. Jadi selama setahun nih kan, kita kan sejak bulan Juli sampai bulan Agustus ini, Agustus akhir ya, September sudah. Iya, Artinya sudah 1 bulan nih, 1 bulan menjabat sebagai gadis Tanjung Barat. Kira-kira ada keinginan apa yang pengen dibuat sebagai gadis Tanjung Barat? Mungkin dari gadisnya kan? Mungkin pastinya kalau sudah menjadi sebagai gadis Tanjung Barat, sebelum itu sudah banyak keinginan yang ingin dilaksanakan dalam 1 tahun ini ya Bang. Pernah ada kepikiran program yang mungkin nanti dalam satu tahun ini insya Allah bisa dijalankan. Itu Dewi pengen sekali untuk merealisasikan lagi kembali Ancol Beach. Merealisasikan banyak anggaran itu. Iya, mungkin cukup semuanya juga, tapi mungkin kami dari gadis Tanjung Barat karena kami berkeinginan kami bakal usaha dulu. Tapi dulu, kalau seumpamanya ada ikhtiarnya nanti. Nah, iya itu Bang. Bung Alex bisa kolaborasi gitu ya kan? Oke. Tapi yang jelas komunikasi sama dinas terkait itu yang paling penting.
Samping itu juga yang pastinya kami juga memerlukan kolaborasi dari komite-komite yang ada di Kabupaten Bandung Barat, karena nggak bisa kami aja yang bergerak ini, pasti kita harus sama-sama juga bergerak. Karena di Tungkani kan kita ketahui memang banyak betul komunitas. Kita banyak komunitas, tapi komunitas kita ini seakan-akan tanpa tujuan dan arah yang jelas gitu. Kalau tujuan mungkin kalau tujuan per komunitas ya ada gitu. Cuman kan lagi-lagi balik ke implementasinya yang saat ini nih yang agak sulit. Tapi mumpung ada kawan-kawan dari Gadisanya, mungkin bisa menginspirasi. Gitu. Semoga aja berubah. Jadi kawan-kawan Gadisanya Barat ini artinya pengen menghidupkan kembali Ancol dari mati suri ya. Sebagai pariwisata kita juga termasuk ini tuh. Jadi step pertama yang bakal dilakukan kira-kira apa nanti nih? Langkah awal nih. Yang pastinya kita dari penunjuk barat tahun 2024 kita menjadi desain penunjuk barat 2024 ini. Langkah pertamanya mungkin dari kita pemuda-pemuda di sini dulu lah, untuk bisa sosialisasi dulu bahwa kita ada program nih untuk Ancol Beach. Nah, mungkin dari situ langkah awalnya seperti itu. Oh, mungkin komunikasi dulu lah, komunikasi dulu di awal komunikasi. Mungkin kawan-kawan yang ada dipanggil semua. Iya, gimana? Nah, pastinya kan mereka punya ide dan gagasan juga, bisa disatukan. Dari Ibu Amin ada pertanyaan terkait pengembangan Ancol gitu. Nah, terkait pengembangan Ancol tersebut, itu kan kalian kan juga harusnya tahu itu kan sejarahnya Ancol dulu. Terus itu sejauh ini tuh gagalnya Ancol sebagai pariwisata itu dari segi aspek makanya dulu. Kenapa sampai dia mati suri? Tentu kan itu menjadi pembelajaran kan. Pembelajaran dulu, baru menjadikan itu evaluasi dan baru menimbulkan solusi. Nah, kalau misalkan pun kita mau bakal buka kembali, kita harus membuka dengan yang bagaimana gitu kan? Karena kemarin sudah ada kebun binatang, ya kan, pentas musik, ya kan? Yang jelas kesadaran dinas aku. Ya. Yang jelas kesadaran dinas terkait. Nah, itu pasti. Tentu kalau dukungan dari instansi terkait itu pasti. Itu sangat kita bangga. Karena memang dia terus untuk modal kan. Karena juga kami mikir dengan nanti dibangun lagi realisasi lagi Ancol Beach ini kan bisa menjadikan tempat sebagai mungkin diaktifkan lagi pariwisata kita, ekonomi juga langsung ada festival mungkin bakal seru diadakan di sana kan. Tidak hanya kita melihat nanti ada bazar ekonomi kreatif di situ, kita sekaligus juga bisa melihat pariwisata yang ada di kabupaten kita ini. Jadi itu sih gambarannya Bang. Luar biasa sana. Dan mungkin Dalam 1 tahun nanti. Dalam 1 tahun nanti bakal ada progres baru nih. Bakal yang gadis hanya Barat buka. Kita bisa membantu juga ya untuk kolaborasi ya. ya. Mungkin nanti bisa dikomunikasikan karena kalau komunikasi nanti sama adik boleh bisa Pak. Mungkin bisa Pak. Kami terima kasih juga karena ide-ide diterima baik seperti itu. Sama kami juga mengucapkan terima kasih kepada Adit di Stigma Podcast pada malam hari ini dengan waktu yang cukup padat. Di kesempatan datang sini kan. Karena kita ketahui kalau nggak ada Barat ini kan jadwalnya padat ya. Nah, sibuk. Nah, ini terkait proses kalian menjadi bujang gadis itu seperti apa tuh? Mungkin kita biar saling sharing gitu kan, mungkin biar banyak dari adik-adik yang lain, mungkin dari kawan-kawan yang pengen tertarik juga mengikuti bujang gadis, mungkin kalian bisa menjelaskan lah prosesnya itu seperti apakah mungkin dari pendaftaran, mungkin dari siapa sampai kalian terpilih gitu kan? Tahapan sehingga menjadi gadis penjamalan gitu. Betul. Kemarin kan sebelum malam final itu kami kan karantina dulu sama 3 hari. Dari mulai awal pertama itu ada interview, melewati interview itu panjang sekali prosesnya. Dan yang pastinya kami melewati juga teman-teman di sini harus melewati pada itu mulai dari interview. Nah di Bujang Gadis itu sendiri kita tuh belajar bahwa
penampilan itu bukan nomor satu, bukan nomor one. Attitude yang nomor satu. Karena kalau kalian penampilan baik, cantik, tapi kalian nggak ada itu sama dengan nol. Etika kurang atau Iya, etika kurang. Karena tadi dari garis TV memang ada karantina, ada interview, terus latihan-latihan, interview sama sesi seremoni itu memang dilakukan dengan apa ya Bang? Boleh bantu jadi Anda? Mungkin kan di situ tadi Kimi bilang karena harus itu nomor satu. Karena di sana kita ada juri yang psikolog gitu, jadi di sana tuh kita memang dilihat kamu ini memang orangnya baik atau cuma sekedar fake aja gitu. Iya, itu cuma aja biasa adanya enggak nih gitu. Nah, karena si gadis ini juga sudah 2 kali pernah kerja. Gadis Dira. Kami kan di tahun 2022 kami pernah ikut, tapi memang belum rezekinya Bang ya. Jadi pas top 3 itu kami ditanya tentang kegagalan. Tentang kegagalan itu gimana gitu. Jadi menurut kamu kegagalan itu kayak mana? Satu-satu ya. Jadi kegagalan itu menurut kami Bang memang bukan kegagalan itu lebih ke arah awal kita untuk menuju kesuksesan Bang. Jadi kegagalan itu bukan hal yang dihindari, tetapi memang kegagalan itu motivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Kalau dari ini kegagalan itu harus dilewati semua orang karena dengan kegagalan kalian akan mengerti apa yang diberikan hidup untuk kalian dan juga kalian akan mengerti apa yang terbaik untuk kita nih karena kegagalan itu pengalaman dan pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Terus Manda dulu ya. Kalau kegagalan itu menurut saya kegagalan itu awal dari suatu sukses, dari suatu kunci dari kesuksesan. Karena kegagalan itu bukan titik ya teman-teman, kegagalan itu koma. Oh, koma, sekarang titik deh, berarti itu berarti. Makanya ada mati sudah kayak itu kan lagi. Iya. Koma. Mungkin yang awal-awal tuh memang lagi gagal kan? Ya. Mungkin hadir muda-muda di sini kan dengan banyak para ini kan. Mana tahu bisa terealisasikan kembali. Ancol tuh ramai kembali seperti dahulu kan. Karena memang terakhir aktif Ancol itu seingat dengan aku lah ya. Itu tahun 2017. Iya betul. Jadi dari 2017 sampai 2004 ini artinya Ini sudah mulai kolab tuh. berapa tahun tuh? Hampir 8 tahun. 8 tahunan. 2017 juga masih diadakan pemilihan di situ. Terakhir juga ya. Ya, Jadi kalau Ancol hidup kembali itu kayak mana tuh pendapat? Pendapat pribadi dari kami Bang ya. Karena kami tadi pariwisata, tugas kami itu memang lebih ke promosiin pariwisata. Kan kalau kita search di Google Map, pariwisata Tanjung Jabung Barat, Ancol masih termasuk. Belum dihapus sampai sekarang. Jadi mungkin adanya program dari Garis TV, kami bantu mengembangkan lagi Bang. Jadi orang nggak juga kecewa kalau misalnya ada orang searching di Google pariwisata Tanjung Jabung Barat, masih ada Ancol. Pas kesana kan orang kok ini kecil ya, kecil, angker jadi Kayak kerugian gitu. oh iya bisa tadi buat video tapi Dia apa? harus dibagusin kembali. Harus dibagusin kembali dengan kolaborasi kawan-kawan yang lain. Nanti pelan-pelan. Iya. Tapi itu mungkin keinginan kita bersama lah kan. Kayak kami sore itu bisa santai. Jadinya tuh wisata Tanjung Kuala Tungkal tuh kan itu daya kan yang sering dikunjungi itu WFC, alun-alun kota Kuala Tungkal, juga ekowisata Mangrove Pangkal Babu. Karena Ancol nggak ada kan? Karena Ancol nggak ada aja. Coba ada dan pasti terbagi waktu orang. Gitu. Mungkin aku sore lah ke Ancol. Iya. Indah. Kalau siang ini WFC lah. Gimana Bang? Tapi kalau itu sudah, ini kan artinya ekonomi kreatif kan bisa masuk di situ ya. Iya. Bisa jalan. Otomatis. Makanya sih dari tanya Pak ini berkeinginan dia menghidupkan. Jadi kalau nggak di luar sana yang mungkin punya keinginan yang sama sama kami, mungkin kita bisa kolaborasi nih. Macam-macam lah komunitas kolaborasi kan. Nanti kan kita bisa bikin event di sana yang Ya temanya itu ya, emangnya. Nah, betul.
tertarik dulu ikut Bidang Gadis? Mulai dari siapa nih? Bebas ya. Gila kayak gila. Kok bisa masuk gitu kan? Kan bilangnya tuh bang. Padahal kan kalau dari awal-awal kan mungkin ada motivasi apa gitu di situ. Kalau dari pengalaman kami bang, kami pernah ikut di tahun 2022. Jadi di situ 2023 mengikut lagi itu belum yakin bang, kayak belum tergerak hatinya bang, bisa yakin. Jadi 2024 diajak lagi karena kami utusan dari sekolah, diyakini dari sekolah untuk ikut dan alhamdulillah gitu. Oh berarti utusan dari sekolah-sekolah ya? Ada yang umum, Waduh. ada yang kelurahan, ada yang paling ya. Perumahan atau kecamatan? Sampai Kecamatan. Mungkin kalau dari ini, kenapa ada keinginan untuk ikut Bidang Gadis? Dulu waktu kecil sering nonton ajang Putri Indonesia. Karena lihat tuh perempuan-perempuan yang ibaratnya inspiratif gitu ya. Jadi karena di kabupaten kita ini ada ajang yang mungkin Yang menyerupai. nah mungkin bisa jadi langkah awal. Siapa tahu nanti ke Explore diri. sana kan masuk kan? Amin. Explore diri. Jadi ikut Bidang Gadis itu sebenarnya udah keinginan dari 2 tahun lalu. Apa? Iya, udah 2 tahun lalu, tapi belum kesampaian baru tahun ini karena ada halangan. Tahun kemarin itu umuran sempotok bang. Oh, berarti tidak ikut. Iya, jadi tidak. Malah ikut koprol. Malah itu kontrol dan alhamdulillah sekali di tahun ini diberi kesempatan untuk bisa mengemban tugas bagi gadis. Alhamdulillah. Kalau realita Kalau mana sih dulu memang sering kan kemarin dulu itu pas di depan Ancol. Benar kan di depan kantor bea cukai. Nah jadi kan tahu tuh aku punya Bidang Gadis dari kecil-kecil tuh sering datang ke situ. Memang pengen sih dari dulu. Terus pernah ditawari tahun 2021. Cuman belum berani. Mungkin belum kayak merasa diri ini belum punya potensi lebih gitu. berarti sering nonton lah. Ya, Depan rumah. kalau makan ini tuh, Apa nih yang rame-rame nih? Berarti ikut tahun ini dari utusan sekolah atau cuma? kalau kami utusan sekolah. Oh masih utusan sekolah? Kalau ini utusan Ada itu tadi ya. Untuk balik Dari kecamatan. itu semua kecamatan ada ya? Ada. 13 kecamatan ramai juga tuh. Jadi waktu seminggu di karantina tuh kamu kan aku belajar itu. Hal-hal yang menarik lah ya, menarik yang Bikin berkesan gitu selama 1 minggu gitu kan. Pastinya pas melewati proses karantina sama 1 minggu, kami itu merasa nggak ada yang namanya pesaing gitu bang. Jadi udah kayak keluarga gitu. Apa nggak ada yang maaf aku saingan sama kau gitu ya. Jadi udah dia keluarga. Dan juga selama 1 minggu itu yang pastinya super ketatnya sih bang kegiatannya. Mulai dari ada kunjungan koleksi kemarin, belajar materi gitu juga. Gancol tak ada ya? Hah? Itu kan Ancol kan materi Ancol. Kan tadi kata abang ini mati suri ya. Ancol tuh apa? Maka tadi kunjungi. Ini tahun depan kalau sudah terrealisasi, amin. Amin. Bisa. Jadi kalau tahun depan terrealisasikan Ancol sudah baik, mungkin kita podcastnya Jancol. Ancol. Ya, Udah nggak banyak dewan yang nonton. Iya. Bupati Itu kan lagi. dewan baru, bupati bakal baru. Iya. Jadi Amanda ini kabar-kabarnya ada bikin produk gitu. Oh iya. Produk kreatif nih ya guys. Oh, kebetulan bawanya. Ini klip buatan ibu Manda ya. Bukan ada. Bukan, Mandiri Batu nih. Ini salah satu ekonomi kreatif. Jadi mungkin kawan-kawan bisa tengok dulu ini adalah produk Belum Amanda sebagai gadis Dari Ubi. Iya, dari gadis ekonomi kreatif Tanjung Barat 2024. Ini bagus nih dari packaging ya. Iya. Jualan dari SD. Jadi Dari SD. Dari SD jualan. dari SD jualan Amanda. Dari SD jualan ini. Jadi tak sekolah ya. Sambil. Gimana? Luar biasa berarti sudah dari kecil diajarkan berbisnis lah. Jadi tak heran kalau ini menyandang sebagai
kayak gadis, ekonomi kreatif. Karena dari SD kan. Sama katanya dari SD juga kan TV ini juga apa? Taekwondo. Iya. Aku gitu. Jadi pada Bukan itu terjadi. ya dari SD. Dari SD itu ya. Cuma mulai aktif untuk tanding-tanding taekwondo itu dari kelas 2 SMP, Mbak. Sampai sekarang. Kalau taekwondo itu minggu atau kemana? Kalau taekwondo sendiri itu cenderung lebih main ke kaki. Iya tadi kan. Jadi pengen itu latihan taekwondo nih harus pelajar kan, bela diri kan. Kalau di taekwondo itu ada dibagi dua, namanya pomse sama kirigi. Nah kalau kirigi ini lebih ke fight gitu. Fight, tinju gitu ya? Iya, fight. Iya. Kalau misalnya pomse itu lebih ke jurus. Tentang Jurus ada jurus beragam jurus. oh seni. Berarti kalau yang tadi itu fight. Iya fight. Satu seni. Kabarnya ikut pokrok kemarin. Iya itu pokok. Ikut cabang olahraga seni kan? Itu yang seni atau yang tanding nih, yang laga? Yang ini, oh yang laga. Ya. Fight. Dapat aku. Alhamdulillah kemarin di Porto dapat perak. Oh, dia menyumbangkan satu medali perak juga Tuh, untuk Pak Bupati. ini yang berprestasi nih semuanya artis malam ini kan. Jadi kalau latihan ini bisa nih sudah ikut latihan. Oh boleh. Boleh pasti. Kalau mau mulai kan baik-baik. Kan beberapa kali mungkin Belajar nari ini. Tapi bisa nari juga. alhamdulillah bisa. Dari SD juga. Dari SD. SD saat penari lah. Ini dari SD juga, larinya dari SD. Ini dari SD nari. Kalau di Bengkal kan ada tradisi juga tari inai. Nah, kebetulan kami penari tari inai, penari tradisi. Nari tradisi. Tahu nggak abang tari inai? Tahu lah. Yang tambah keras juga. Nah, rencis tuh bang. Oh, berasa lempar tuh karena nyangkut. Beras kuning lah. Yang lagu ini kayak ini. Apa Pakai tuh? bintang. Bintang ya. Iya. Ikut nari kapan terakhir? Akhir sebelum hujan gadis. Gimana? Kami kalau enggak nih bang, untuk lomba. Maksudnya perform lah, perform terakhir gimana? Kalau di tari inai itu bang, dia ada job pengantin juga. Jadi terakhir kami itu di pengantin. Berarti job ya? Kerja. Ya, ada juga lomba misalnya ke tingkat kabupaten, pernah tuh mengikuti tingkat kabupaten juara 1. Pas di provinsi sanggar kami dapat juara 2. Sangkarnya apa? Serase. 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 Festival Suara Seni, festival pengabdian ikut Suara turun, Seni. 2023 ikut turun kami. Ikut Sebagai penari bang. Oh, itu ikut nari juga. Itu tari masal ya? Iya, kalau Kak. Oh, polosa. Ini nari juga. Iya. Dari sanggar seni Mega Bintang dari. Berarti kamu pintar. Atau satu sanggar? Beda. Beda. Berarti ada berapa sanggar untuk nari? Kalau di kami kayaknya banyak Macam-macam masih sanggarnya di kabupaten ini. Tapi yang sering tampil Mega Bintang. Mega Bintang dancer. Karena memang sanggar serasi ini memang tradisi. Jadi karena tradisinya adat Melayu, tari inai ini memang untuk pengantin Melayu bang. Untuk pengantin aja atau untuk yang lain bisa? Kalau untuk lomba bisa. Untuk lomba bisa. Penampilan bisa. Jadi banyak lah fungsi penari ini kan. Jadi tingkat stunting di Sanggar Malang ini mungkin perlu diketahui dulu bersama. Sekarang kita peringkat 7 dari 11 kabupaten kota yang ada di Jambi. Artinya kita ada di tingkat di tengah-tengah. Iya. Kalau 2023 kita hashtag 1. Ini kita hampir tidak ada stunting. Nah 2024 ini kita di hashtag 7 naik ya. Di Jauh dalam drastis naik ya. Dari yang sebelumnya hilang dalam waktu setahun langsung meningkat ya. ini kan mungkin diri sudut pandang stunting ini kenapa bisa meningkat itu apa tuh? Kan kalau kita sendiri memahami tentang stunting itu kan Kurang isi. kekurangan gizi yang sudah mengakibatkan pertumbuhannya tinggi badannya itu kan jadi Banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Kalau menurut diri sih bang itu karena kurang kita sosialisasi kepada orang tuanya gitu untuk memberi pandangan kan kepada anak-anak yang gizinya diperhatikan gizi tentang anaknya gitu. Yang jelas kurang paham lah. Iya betul. Kalau kita bicara bahwasanya
kita yang sosialisasi kan itu bukan bagian dari kita kan. Nah, sebenarnya di Tanjung Barat ini selain lempang bola juga dilempang minta hunting gitu, minta macam-macam itu kan. Banyak entah, tapi biasanya itu dari urusan dinas. Ya, tergabung di situ. Karena emang di dinas P3AP2KB itu yang berperan aktif juga dari anak-anaknya juga, anak-anak dari kabupaten. Iya. Jadi orang-orang tuh sering sosialisasi segala macam terkait tinggi, tidak tinggi. Tapi gimana nih selama menjadi gadis Tanjung Barat menikmati ada? Bersesuaian. Nah, maksudnya sudah waktu yang berjalan selama sebulan, artinya tidak ada beban kan? Ini ibu bapak. Ya kan tahu kan ada karena menyandang status sebagai gadis Tanjung Barat, artinya kan jadi representatif lah dari banyak gadis Tanjung Barat ya artinya kan. Kamu selama sebulan ini ada dengar stigma negatif terkait atau Pandangan orang terhadap apa lah bujang gadis ya? nah, misalkan gitu. Biasanya kita pasti menghadapi itu, Pak. Pasti ada orang-orang yang Ada lah ini lah. Nah, biasanya yang mereka ucapkan tuh Kamu mengetahui itu secara langsung atau dari kuping ke kuping atau oh ya salah tuh kayak gini aku suka sama kamu sebenarnya gitu ada sih langsung ini tidak masuk kan nggak tahu gitu kan itu lebih mungkin kok bisa jadi gadis karena kan tidak tahu potensi kita selama ini bagian itu kan tidak ada artinya ada Kok bisa sendiri gadis? Konotasinya seolah-olah kita tidak punya mampu ya dari sini tapi itu balik lagi sih cara kita menghadapinya seperti apa. Karena yang pastinya seiring kita berjalan pasti kita menemukan orang-orang yang berstatement seperti itu gitu. tapi secara langsung tuh tidak pernah mungkin dari tapi selalu ada. ada ya Tapi malah lebih enak ketemu orang yang ngomong secara langsung, karena bisa juga jadi pelajaran untuk kita mengevaluasi diri. tapi setelah menjadi gadis itu seperti apa? Menurut Iwi. Alhamdulillah sekali dari mulai untuk mendaftar di gadis itu sudah didukung dan sudah jadi gadis Tanjung Jabung Barat juga alhamdulillah didukung dari orang tua banget. Dua support Kalau dia ya, dari keluarga kami ya mungkin bangga deh bang ya gimana sih sedikit kesalahan ya bisa ada tamu sebelumnya aku nih bengak ini kabarnya kami jangan-jangan jejak digital nih kami nih apa sudah spill soalnya? Aku sudah sepil. Langsung nih. aku tuh jejak digital kami loh sudah tahu kan Nah, ya itu sudah bisa. ya TTA gitu Kamu sudah spill kan? kalau untuk teman mungkin kami Gitu ya, kayak yang tahu. positif lah jadi yang bermanfaat untuk ngasih tergabung Kalau dia kalau anak-anak, pasti bangga sih kalau gua nah kebanggaan kayak mana tuh orang tua? kebanggaan dengan ya banyak di Iya, sekali banyak ya mungkin deskripsikan bahagia Iya bahagia. Wah, bahagia di gadis Tanjung Barat. tadi ini sampai PA Iya. kalau post di Facebook sorry itu kan bentuk kebahagiaan salah satu kan Ya mungkin dari kawan-kawan gadis Tanjung Barat mungkin harapannya nih ke depannya seperti apa nih? Kan bisa di order. Harapan kedepannya ya bang, yang pastinya selama menjabat 1 tahun ini ada proker yang sudah kami rincikan tadi ini. Selain itu juga selama menjabat dalam 1 tahun ke depan itu kami akan mempersiapkan diri di ajang provinsi. Nah, minta doanya bang. Semoga bisa membawa yang terbaik untuk kabupaten kita ini. Kira yang lain mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan sejauh itu apa gitu kan? Apakah ingin menginspirasi kedepannya menjadi siapa gitu kan? Setelah menjadi penjaga gadis nih, kan masa jabatannya kan 1 tahun tuh. Setelah selesai dari itu tuh mau ngapain lagi nih? apakah masih aktif untuk
mengurus adik-adik kami. Pastinya sih. Kalau itu pasti benar. Cuman kalau untuk planning ke depannya, menurut kami tuh masih nggak tutup lagi. Belum tahu kami mau jadi apa juga. Iya. Cuman tetap kami mau jadi orang sukses yang bermanfaat lah. Nah, itu yang luar biasa. Ya. Kalau dari TV kan kita selama menjabat sebagai penjabat di sini tidak cuma pas menjabatnya aja kita aktif, tetapi setelah menjabat juga kita masih aktif karena kita kan salah satu bagian dari kabupaten kita juga yang pastinya harus berperan aktif di kabupaten kita. Ini sih kan pasti berturut-turut berkolaborasi dengan kita dari beberapa. Juga Anda kan mahasiswa aktif nih. Jadi kalau Anda ingin sudah Jadi kalau untuk kolaborasi nih, misalkan kan kita bahas kolaborasi. Seandainya ada kawan-kawan di luar sana pengen berkomunikasi dengan Desa Jabatan nih, mana arahnya nih? Pasti kontak aja pasti welcome untuk ada komunikasi ke depan. Ini sebagai Desa Jabatan kita bisa sarankan yang seperti ini. Motivasi untuk anak muda ya. Kalau dari diri sendiri sih untuk anak muda di Kabupaten Tanjung Barat yang pastinya sama kita muda harus banyak-banyak kegiatan yang positif dan bermanfaat. Apalagi kita di Kabupaten ini kita mendorong untuk kegiatan positif itu memajukan sama-sama kabupaten kita yang tercinta ini. Kami terima kasih sebelumnya kepada Desa Barat yang berkesempatan hadir pada malam ini dan teman-teman ada Amanda. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di Stigma Podcast selanjutnya.